Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskirada Putri, dalam mata kuliah manajemen event di video kedua atau sesi kedua kali ini. Nah, kalau kemarin kita sudah perkenalan mengenai apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah manajemen event, hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai definisi apa itu event, kemudian jenis-jenis event, dan lain sebagainya. Ya, langsung saja masuk kepada materinya. Oke, sebentar. Oke. Nah, oke, kita akan bahas mengenai apa itu event sebenarnya ya, teman-teman. Jadi, definisi event sendiri merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia, baik secara individu maupun kelompok yang terikat secara adat, budaya, tradisi, agama untuk tujuan tertentu, serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Sebenarnya tidak hanya fokus terhadap adat, budaya, tradisi, agama ya, tapi sebenarnya mungkin tentang memperingati atau celebrating gitu ya, atau event itu biasanya dilaksanakan untuk memperingati sesuatu gitu, baik kaitannya dengan adat, budaya. Kalau budaya ini nggak cuma budaya yang kaitannya sama adat istiadat, tapi budaya yang lain-lain juga. Jadi termasuk budaya-budaya kekinian gitu. Jadi nggak hanya yang berkaitan dengan hal-hal yang formal, tapi juga informal gitu. Nah, kemudian, ini kategori special event. Ya, ada beberapa event-event yang bisa kita kategorikan secara luas, secara besar ya di special event. Di sini ada leisure event. Leisure event itu kaitannya dengan pengalaman liburan, menyenangkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada cultural event, kaitannya dengan budaya. Personal event, kaitannya dengan peringatan hidup seseorang gitu ya. Kemudian misalnya wedding atau ulang tahun dan lain sebagainya, itu juga event, walaupun eventnya event personal gitu. Kemudian organizational event yang kaitannya dengan sebuah perusahaan, sebuah instansi, industri, dan lain sebagainya gitu. Nah, special event sendiri merupakan semua aktivitas hidup manusia yang merupakan kegiatan yang sangat besar dan kompleks, mulai dari perorangan sampai event besar, ya, dan bisa sangat amat kompleks. Jadi, event itu dari mulai hal yang paling kecil, hanya sekedar ulang tahun misalnya, terus pernikahan. Pernikahan itu kayaknya cuman begitu aja ya, cuman kalau kita datang sebagai tamu kan datang, makan, ngucapin selamat, selesai. Tapi proses mempersiapkannya itu luar biasa. Mungkin nanti teman-teman kalau mau menikah atau sudah pernah membantu persiapan pernikahan, entah kakaknya atau siapanya gitu, pasti akan merasakan seperti apa. Sampai dengan event yang kaitannya dengan kaitan secara nasional, misalnya event olimpiade gitu ya, upacara seremonial pembukaan olimpiade. Nah, itu luar biasa karena itu persiapannya harus matang banget karena dia setingkat atau levelnya itu nggak cuma nasional tapi internasional, seperti itu. Misalnya juga Piala Dunia gitu ya, terus Miss Universe dan lain sebagainya. Semakin besar lingkupnya, semakin luas cakupannya sebuah event, maka akan semakin kompleks event tersebut. Kemudian ini ada kategori event lainnya ya yang tadi sudah disebutkan di awal, ada leisure event seperti olahraga, rekreasi atau liburan. Kemudian personal event ada pernikahan ulang tahun, cultural event ada upacara keagamaan, upacara kepercayaan dan lain sebagainya gitu. Kayak misalnya kalau di Jawa itu ada budaya Jawa itu ada namanya upacara 40 hari misalnya, 40 hari orang hamil misalnya seperti itu ya. Kemudian 7 bulanan kayak gitu ya. Terus kalau anaknya sudah lahir, terus ada ketika anaknya itu memasuki 7 bulan, maka ada lagi upacaranya seperti itu. Kemudian mungkin kalau di Bali ada upacara kematian ya, ngaben dan lain sebagainya. Mungkin adat budaya yang lain lagi juga ada ya. Kemudian ada organizational event seperti misalnya pemilu nih, kampanye ya. Kemudian dari charity, seperti di masa pandemi corona ini banyak banget akhirnya para pelaku industri seni atau industri hiburan ya yang akhirnya membuat konser secara online dan
dananya atau hasilnya digunakan untuk charity, untuk pandemi corona, misalnya seperti itu. Atau juga acara promosi, nah ini sering banget dilakukan oleh bagian sales promotion di perusahaan untuk menarik konsumennya. Banyak sekali dilakukan, ini hampir sering setiap hari juga ada. Nah, ini tipologi event dari dibedakan berdasarkan kalau yang bawah ini kompleksitasnya atau rumit apa enggaknya gitu ya. Kalau yang ini uncertainty-nya ya. Jadi kepastiannya gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat teman-teman, di sini ada uncertainty itu kira-kira dia semakin jelas apa enggak pelaksanaannya gitu ya. Misalnya ini kita lihat dari uncertainty-nya yang paling high dan juga kompleksitasnya yang paling low gitu ya. Jadi ini yang paling low dari sisi kompleksitas, ini yang high, sedangkan uncertainty ini yang high, ini yang low. Kalau dia uncertainty-nya dia high, tapi dia kompleksitasnya rendah gitu. Di sini ada yang di sini ada wedding reception ya. Dia ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sebuah event wedding gitu. Tetapi dia kompleksitasnya tidak terlalu rumit gitu ya. Beda dengan di sini ada Olympic Games. Olympic Games ini uncertainty-nya high dan juga kompleksitasnya high. Jadi udah rumit, banyak ketidakpastian di dalamnya juga. Jadi sangat amat harus sebagai IO-nya Olympic Games ini harus siap mental gitu, karena memang banyak orang yang terlibat dan lain sebagainya, jadi harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Tapi ada juga yang di paling bawah kita bisa lihat ada uncertainty-nya low dan kompleksitasnya juga low. Small private dinner party ya, misalnya cuma pertemuan keluarga antara pasangan yang mau nikah gitu ya, ya udah cuma dinner aja gitu, ngobrol-ngobrol biasa, tidak terlalu banyak ribet di dalamnya, nggak kompleks gitu ya, dan ketidakpastiannya juga nggak terlalu tinggi gitu. Kemudian ada local agricultural show village, misalnya di desa kita mau bikin festival panen gitu. Nah itu juga nggak terlalu ribet dan nggak terlalu nggak pasti gitu. Ya dan lain sebagainya. Terus ada training conferences juga seperti itu. Udah pasti kan mau pelatihan konferensi gitu ya. Dan dia kompleksitasnya juga tidak terlalu tinggi. Dia hanya setara untuk organizational aja gitu. Ya. Beda sama yang tadi Olimpik, kemudian festival film secara internasional, Berlin Festival Film gitu, misalnya Oscar gitu ya, awarding gitu-gitu. Nah itu agak ribet. Cerita sedikit dulu, saya waktu di RCTI juga banyak ikut kan, karena di RCTI, karena di floor director itu memang tiap hari menyelenggarakan event. Dari yang paling simple, yang acara hiburan sehari-hari, acara musik biasa, zaman dulu mungkin teman-teman tahu ada yang namanya Dahsyat ya, itu sehari cuma 2 jam setiap pagi karena stripping setiap hari, dan ya seperti itu aja, maksudnya ada live-nya, ada artis yang datang, ada yang cuma video musik, mungkin ada sedikit chit-chat, gimmick, ataupun dari host-nya ya. Waktu zaman dulu almarhum Olga, Luna, dan Raffi zaman dulu. Nah itu ya setiap hari seperti itu, jadi kompleksitasnya tidak terlalu rumit. Kalaupun ada perubahan tiba-tiba, oh artis ini belum datang, kita ganti di segmen berikutnya, ya sudah, tinggal kita ganti aja, nggak terlalu susah. Beda kalau saya lagi bantuin acara event yang Festival Film Indonesia, atau Miss Indonesia, atau yang kaitannya Panasonic Global Awards gitu. Nah itu bahkan yang paling agak lebih rumit lagi, walaupun sebenarnya itu acara internal RCTI sendiri ya, acara ulang tahun RCTI gitu, Mahakarya gitu. Nah itu biasanya walaupun dia cuma tarafnya sebuah stasiun TV yang menyelenggarakan ulang tahun, tapi dia kompleksitasnya tinggi karena bisa berhari-hari dan juga lebih rumit gitu. Nah, contoh saja yang awarding tadi Panasonic Global Awards, atau yang Festival Film Indonesia, atau IMA, Indonesian Music Award gitu ya. Nah, itu lebih kompleks, lebih uncertain gitu ya, lebih lebih banyak yang harus dipersiapkan sudah dari hari-hari sebelumnya gitu. Rehearsalnya itu sudah 3 hari sebelumnya, mempersiapkan panggungnya yang begitu megah dan lain sebagainya.
Jadi itu contoh perbedaannya dalam sebuah stasiun televisi gitu. Nah, kemudian karakteristik event ya. Ada biasanya dilihat dari keunikannya, hal yang berbeda itu apa sih dari event itu, terus perishability atau kapasitas layanan tidak dapat disimpan untuk dijual di masa depan. Jadi apa yang memang mungkin sangat berbeda dan hanya dirasakan pada saat event itu berlangsung. Intangibility atau yang terlihat secara langsung, desain tata letak yang dirasakan sama pengunjung, kemudian suasana dan pelayanan, interaksi personal. Ini adalah karakteristik event yang sangat penting diperhatikan oleh penyelenggara event. Oke. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk materi mengenai definisi dan juga jenis-jenis event. Untuk lebih detailnya lagi, nanti kita akan bahas pada pertemuan Zoom ya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Nanti saya akan ada tugas juga di UBL Labs, silahkan dicek di UBL Labs ya. Terima kasih, begitu kurang lebih saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.